Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Wijeningrum, NPM 252201045. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video untuk tugas ilmu dasar keperawatan, yaitu untuk praktikum menggambar agen infeksius, jamur, dan juga parasit. Langsung saja ke videonya. Sebelumnya, untuk alat yang digunakan untuk menggambar yaitu ada pensil, ada penghapus, ada buku gambar, dan juga pensil warna.
gambarnya sudah jadi, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Dimulai dari jamur terlebih dahulu. Untuk gambar pertama, yaitu ada jamur Candida albicans, yaitu jenis ragi yang menyebabkan kandidasi atau infeksi jamur pada saluran pencernaan, kemih, dan juga pernafasan. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada blastospora, yaitu spora yang dihasilkan oleh pembelahan sel pada jamur. Fungsinya adalah untuk reproduksi seksual pada jamur. Blastospora ini terbentuk melalui pembelahan sel dan juga membantu dalam penyerapan jamur ke lingkungannya yang baru. Selanjutnya ada Chlamydospora, yaitu spora bernyanyi tebal yang terbentuk dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Fungsinya yaitu sebagai struktur tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan ataupun suhu rendah. Chlamydospora ini bertahan dalam sampai kondisi lingkungan membaik dan juga kemudian akan merekrut cabang menjadi jamur baru. Dan yang selanjutnya ada Pseudospora, yaitu struktur seperti hifa yang terbentuk dari rantai-rantai sel yang memanjang. Fungsinya adalah terbentuk untuk mendukung pertumbuhan dan juga invasi jamur ke jaringan inang. Pseudospora memungkinkan jamur untuk lebih mudah menyebar dan juga menginfeksi area yang lebih luas. Selanjutnya ada Petispora oval atau yang dikenal sebagai Malassezia oval, yaitu jamur mikroskopis yang termasuk dalam kelompok jamur Malassezia. Jamur ini biasanya ditemukan di kulit manusia, terutama di area yang memiliki banyak kelenjar minyak, seperti kulit kepala, wajah, dan juga dada. Malassezia oval dapat berperan dalam beberapa kondisi kulit, termasuk dandruff atau ketumbe, seborrheic dermatitis, dan pityriasis versicolor, yang merupakan infeksi kulit ringan yang menyebabkan bercak-bercak warna putih, coklat, atau merah pada kulit. Baik, yang bergambar selanjutnya, kita masuk gambar parasit. Yang pertama ada Plasmodium, yaitu parasit instaseluler vertebrata dan serangga atau nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada Golgi apparatus atau badan Golgi, adalah organel yang memodifikasi, menyortir, dan juga mengemas protein untuk sekresi, sehingga berperan penting dalam proses pengolahan dan juga pengiriman protein di dalam sel. Kemudian yang kedua ada endosplastic reticulum atau retikulum endoplasma, yaitu jaringan membran yang terlibat dalam sintesis protein dan juga lipid, menyediakan tempat untuk pembuatan dan juga pengolahan molekul yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian yang ketiga ada mitokondria atau mitokondria, yaitu pembangkit tenaga sel yang menghasilkan ATP melalui respirasi, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas seluler. Kemudian yang keempat ada Reptries atau Reptori, yaitu organel yang terlibat dalam invasi sel inang, membantu Plasmodium memasuki dan juga menginfeksi sel inang untuk melanjutkan siklus hidupnya. Kemudian ada nukleus atau inti sel, yaitu mengandung materi genetik sel dan mengontrol aktivitas seluler, berfungsi sebagai pusat pengendalian yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi sel. Kemudian yang keenam ada mikrotubulus, yaitu struktur yang memberikan dukungan struktural dan juga berperan dalam pembelahan sel, membantu menjaga bentuk sel dan juga memfasilitasi pergerakan kromosom selama mitosis. Dan yang terakhir ada apical cap atau tudung apikal, yaitu struktur khusus yang terlibat dalam invasi sel inang, memungkinkan Plasmodium menempelkan dan juga menembus membran sel inang untuk memulai infeksi. Baik, selanjutnya kita menuju gambar parasit kedua, yaitu Toxoplasma gondii, yaitu protozoa parasit intraseluler obligat yang menyebabkan penyakit toxoplasmosis. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma, yaitu jaringan membran dalam sel yang membantu dalam sintesis dan juga transformasi protein serta lipid. Kemudian yang kedua ada plasma membran atau membran plasma, yaitu lapisan luar sel yang mengatur masuk dan keluarnya zat ke dalam dan luar sel. Yang ketiga ada inner membran atau membran dalam, adalah membran di dalam sel yang memisahkan dan melindungi organel dalam sel. Kemudian yang keempat ada mikronesem atau mikronema, adalah struktur kecil berbentuk batang yang berperan dalam proses invasi sel inang atau oleh parasit.
Kemudian nomor 5 ada dense granules atau granula padat, yang adalah struktur padat yang mengandung enzim dan juga protein yang terlibat dalam modifikasi lingkungan intraseluler setelah invasi. Kemudian yang keenam ada rhabdithis atau rhabdori, adalah struktur terbentuk kantong yang mengandung enzim yang membantu parasit menembus sel inang. Kemudian yang ketujuh ada cnoid, yaitu struktur berbentuk kucut yang membantu dalam proses penetrasi sel inang. Kemudian yang kedelapan ada nukleus, yaitu inti sel. Yang 9 ada mitokondria atau mitokondria, yaitu organel yang berfungsi sebagai pusat energi sel. 9 ada apikoplas, adalah organel yang mirip dengan plastida pada tumbuhan, yang terlibat dalam sintesis asam lemak dan metabolisme lainnya. Kemudian yang terakhir ada mitokutubulus, yaitu struktur berbentuk tabung yang terbuat dari protein tubulin yang memberikan dukungan struktural dan juga membantu dalam pergerakan sel. Untuk jamuannya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.